Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Abahmu dilantik jadi apa? Biasa guys, orang kalau menang rada songong ya. Politik memang susah dipahami teman-teman. Katanya Caimin dulu tetap di jalur perubahan, tapi sekarang menjadi Menko dari Pak Prabowo. Kayaknya anak-anak Abah sekarang lagi diprank oleh Caimin, Uchiha Imin. Politik itu dari kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Itulah politik. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun. Kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener tuh Pak? Itu biasa kampanye kan. Biasa kampanye. Kertanegara dia. Caimin. Jogetin Caimin. Nah, kayak orang ini memang lucu banget dia itu. Caimin. Saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo kan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin bener-bener lu ya. Kak dia. Dia bener-bener di jalan perubahan. Berubah-ubah jalannya guys. Gue udah siapin core gerakan perubahan. Kalian share video ini ke anak-anak Abah. Kalian lihat di tweet anak Abah 10 Februari. Dia nangis, aku ikutan nangis. Kayaknya bener-bener tulus banget mereka. Ngakak. Dan pada akhirnya Caimin mengkhianatin anak-anak Abah. Sorry ya anak-anak Abah. Kenapa? Mana jawabannya ya? Mana jawabannya ya? Kok nggak ada jawabannya? Anak Abah mencari jawaban kenapa Caimin mengkhianatin Abah. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kan udah dibilang dari awal, tapi kalian nggak percaya anak-anak Abah. Caimin itu tim ses Prabowo. Dan sepertinya pun Caimin nyoblos Prabowo. Gue kalau throwback pemilu, bisa jadi ngakak banget pemilu kali ini. Lucu banget. Udahlah Imam Mahdi gagal nyapres, bawa malaikat, bawa surga. Siapa yang nggak mendukung Anies Dajjal, kata Aos. Ini gue udah cosplay anak Abah nih dengan titik 2 di jidat. Oke guys. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2 Dajjal. Karena masih ingat yang dulu ini ya, kampanye Pak Aos yang ini ya, gimana gak lucu ini ya, Pak Aos. Saya terus di jalan perubahan. Sumpah bener-bener the real berada di jalan perubahan. Jadi terus aja berubah gitu. Sumpah Caimin ini kayak the real Uchiha Caimin. Dari sekian banyak menteri yang bikin gua wah gitu kan, Sri Mulyani, terus Yusril Iza gitu yang bikin gua seneng banget keadaannya. Yang ini bikin Uchiha Imin ya, Uchiha Imin. Kita selama ini tuh benar gitu, the real Uchiha Caimin gitu. Aduh, anak-anak Abah, sorry banget ya Caiminnya tuh. Tapi kalian percaya nggak sih kalau Pilpres kemarin itu sebenarnya itu pertandingannya antara Prabowo sama PDIP gitu kan. Tapi ya walau gitu ya, katanya sih Anies menjadi penengah biar si Ganjar ini dia dapat suara lebih banyak gitu.
Menurut kalian gimana? Saling komen, jangan dikawal mentah-mentah. Sang politikus ulung itu ternyata bernama Caimin. Maksudnya gimana itu bang? Ceritain dong. Oke, jadi Caimin ini kan baru aja dilantik sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Di pemerintahan Prabowo Gibran ini, jabatan Caimin bakal membawahi sebanyak 6 kementerian. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan buat Caimin dan PKB. Kalau beberapa bulan lalu, kita mungkin nggak pernah bayangin Caimin bakal jadi Menteri Prabowo. Soalnya kita tahu Caimin sangat meyakinkan waktu jadi rival Prabowo di Pilpres lalu. Bahkan sejak menggeser Pangeran Cikeas buat jadi wakil Anies, Uchiha Imin posisi politiknya udah langsung berubah. Seketika dia jadi oposisi yang menggeritik pemerintah dan calon yang terindikasi didukungnya dengan argumen-argumen yang sangat meyakinkan. Termasuk saat debat kita sampai lupa tuh kalau Caimin ini dulunya pendukung Jokowi. Soalnya argumen-argumennya udah sama persis kayak orang-orang di barisan Anies. Makanya Caimin pun udah dapat respect dan dukungan dari anak-anak Abah. Bahkan setelah kalah Pilpres, Cak Imin sempat janji bersama Anies bakal konsisten di jalan perubahan. Totalitas ini membuatnya pantas diganjar dengan perolehan kursi PKB di DPR yang naik cukup signifikan. Bahkan dibanding Nasdem sama PKS, rekan partai sekoalisinya. Terus kenapa dia sekarang gabung ke Prabowo ya? Ya itulah kelihayan Caimin dalam memainkan langkah catur politiknya. Dimana tak selang lama setelah mesra-mesraan sama Anies, dia ketemu sama Prabowo di kantor PKB. Dan sikap politiknya pun perlahan mulai bergeser haluan. Dia mulai datang ke IKN bersama Presiden Jokowi. Padahal waktu debat Pilpres dia kritik habis-habisan. Terus mulai ada gimmick-gimmick kecil waktu ditanya wartawan, Caimin agak ngeledek Anies soal keinginan bikin partai biar dipanggil ketum. Dan belakangan sebelum diangkat jadi menteri pun Caimin dan juga PKB masih punya marwah. Karena partainya menyatakan dengan tegas bakal tetap dukung Prabowo secara moral meski nggak dikasih kursi menteri. Dan akhirnya sekarang dikasih jabatan Menteri Koordinator yang cukup strategis membawahi 6 kementerian. Ada yang bilang Caimin ini sebenarnya orangnya Prabowo yang disusupkan ke kubu Anies. Kalau Mimin nggak setuju sih, karena ini murni kepandaian Caimin dalam membaca peluang. Soalnya dengan dia jadi cawapres Anies, nama dia jadi ikut keangkat naik dan terbukti suara partainya juga ikut naik. Udah gitu waktu ikut gabung ke Prabowo, dia jadi punya bargaining politik yang kuat karena dia ketua partai dengan kursi yang cukup banyak di DPR dan juga karena sempat ada di satu level sama Prabowo waktu sama-sama jadi peserta Pilpres. Jadi Caimin ini emang politisi ulung sih. Wah, menarik tuh. Kalian baru ngeh kan kenapa Caimin waktu nyapres kemarin itu blunder banget. Ternyata jawabannya ada di sini. Kayak semeringah banget senyuman Caimin di pagi itu ya kan. Caimin dipanggil ke kediamannya Pak Prabowo. Apakah dia dapat jatah menteri? Sedangkan di sisi lain si Abah sedang mencari pekerjaan. Sampai kemarin nyagup aja nggak dapet. Ini Caimin bau-baunya malah dapat pekerjaan. Padahal nyapres kemarin Abah capek-capek live TikTok siang malam subuh sore. Pokoknya ada semua tuh muka Abah. Sampai capek-capek juga klarifikasi karena tingkah Caimin yang blunder banget. Ternyata ada udang di balik bakwan. Jadi gimana nih sekarang anak-anak Abah? Kalian coba bilangin ke Abah kalian cukup jadi orang yang sok-sok perubahan. Nih teman seperjuangannya aja nggak sanggup guys. Gua rasa Abah sekarang lagi ngeringis di ujung di pojokan nih. Bingung ya kan dapat kerjaan dari mana lagi? Udah kesana kesini kesono nggak dapet. Udah deh buat Abah saran gua daripada capek-capek cari pekerjaan mending istirahat dulu Abah. Tenangin pikiran, tenangin jiwa, tenangin tabungan. Ya kalau masih ada ya. Jadi yang cocok buat Caimin ini kira-kira menteri apa guys? Coba kalian komen. Aku loh curiga, jangan-jangan Caimin ini Uchiha. Misi sukses dan Caimin dengan bergembira menemui Prabowo. Caimin benar-benar kancil yang cerdas. Bergabung di kubu Anies menjadi wakil presiden seolah-olah dia meninggalkan Pak Prabowo. Padahal dia sedang menjalankan misi. Di Pilpres sendiri misalnya, Caimin sukses menjadi beban Anies Baswedan dan menghambat laju angka elektoral Anies Baswedan. Beberapa momen dia sering blunder, tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak. Yang jelas itu membuat Anies kurang diminati oleh masyarakat. Bergabungnya Caimin ke kubu Anies juga membuat peningkatan pesat di kursi legislatif dari partainya, yaitu PKB. Anies kalah bersama Caimin, tapi Caimin panen besar di pemilu legislatif. Kader-kader Caimin berhasil meraup peningkatan besar di pemilu legislatif dan kursi di DPR-nya meningkat. Setelah misi selesai, Caimin kembali bersama Prabowo dan kini salah satu menteri di kabinet Prabowo Gibran. Seru gak politik kemarin? Caimin bakal jadi menterinya Pak Prabowo. Pak Anies kemana? Anak Abah gimana nih? Saya diundang Pak Presiden terpilih. Udah jadi menteri. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Intinya kami siap, kader-kader PKB siap, dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Caimin, Pak Anies kemana? Ajak dong ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara biar jadi menteri atau wakil menteri juga kayak Caimin ini. Aku masih ingat betul kawan-kawan, waktu itu Pak Anies dan Caimin selesai Pilpres pas kalah ya kan, terus mereka bilang kami tetap di jalur perubahan. Sementara sekarang berubah-ubah. Tiba-tiba sekarang dia bilang narasinya kami partai PKB akan memperkuat pemerintahannya Pak Prabowo dan kami siap diperintah Pak Prabowo ditempatkan di mana saja. Waduh, memang Caimin ini memang top ya, top.
politikus yang sangat handal. Berbeda banget nih dengan Partai Nasdem yang sudah mengatakan bahwa akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo namun tidak masuk kabinet karena mengenai etika dan kepantasan. Nah ini luar biasa nih Partai Nasdem sekarang semakin oke. Nggak seperti Caimin yang kanan oke, kiri oke, kadang A, kadang B, kadang C. Yang penting untung ya terus. Tapi terlepas dari semua itu kawan-kawan, biarlah kawan-kawan kita kasih kesempatan sama Caimin untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar bisa menjadi pembantunya Pak Prabowo nanti di kementerian atau dimanapun. Tapi kawan-kawan kita harus kawal, kita pantau ini kawan, soalnya suka pelin-pelan, kadang kanan, kadang kiri ya nggak? Caimin, peace ya. Atau jangan-jangan Caimin itu orang yang disusupkan ya ke Anies Baswedan untuk merusak semuanya, bisa saja. Dan pada akhirnya dia kembali lagi ke Pak Prabowo. Dari kasus Caimin ini teman-teman bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa politik itu dagelan, sendagurau, begitulah. Tidak perlu kita 100% bersungguh-sungguh sampai akhirnya masuk dalam hati, itu nggak usah. Karena politik ya seperti yang dilakukan oleh Caimin, tetap dalam koalisi perubahan, itu berubah-ubah. Aduh, ketawa aku lihat Caimin. Ya itulah, politik itu kayak gitu, sendagurau. A pagi, B siang, C bisa sore. Isuk tempe, sore dele. Itulah politik teman-teman. Dan inilah politik yang gembira. Kita lihat bagaimana Caimin ya masuk ke rumah Pak Prabowo Kertanegara itu dengan senyuman ceria, cerah, riang gembira. Seperti tidak pernah ada kejadian-kejadian yang menyakitkan di Pilpres kemarin. Caimin. Aduh. Tapi luar biasa. Ini bisa kita ambil pelajaran ya dari Caimin bahwa politik kita itu nggak perlu serius-serius juga sih. Untuk rakyat-rakyat kecil seperti kita ini ya biasa-biasa aja politik gitu. Kadang gontok-gontokan di atas, di bawah. Itu yang di atas itu minum kopi, makan bareng loh. Itulah politik ya.